Sejak dahulu kala, Allah telah berbicara melalui para nabi. Mereka dipakai Tuhan untuk menyiapkan jalan, menyampaikan nubuat tentang janji keselamatan, dan meneguhkan harapan akan kedatangan Sang Mesias. Hari ini kami mengisahkan kembali suara nabi-nabi itu yang digenapi dalam kelahiran Yesus Kristus. Ketika bumi dipenuhi kejahatan, Allah memanggil Nuh membangun tembok. Allah menyelamatkan Nuh dan melakukan agar itu tidak musnah. Selamatnya itu menjadi gambaran dari Mesias yang telah datang, bukan untuk menyelamatkan dari dunia, melainkan dari dosa yang menjadikan dunia. Nabi Abraham yang membawa bintang di langit. Abraham dipanggil keluar dari negerinya untuk menerima janji dari Allah. Ia dijanjikan keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir seperti laut. Melalui keturunan inilah Allah berjanji akan memberkati semua bangsa. Janji itu tergenapi dalam Kristus, Sang Mesias, berkat tebusan bagi umat manusia. Inilah Nabi Ayub. Di tengah penderitaan berat, Ayub tetap setia kepada Tuhan meski kehilangan hartanya, keluarganya, bahkan kesehatannya. Ia bersaksi kepada iman yang teguh, "Aku tahu penebusku hidup." Kesaksian itu menunjukkan kepada Mesias, penebus sejati yang akan bangkit malam maut. Nabi Musa dengan kedua buah batunya. Musa diutus Tuhan untuk membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Dengan tangan yang kuat, Allah menuntut umatnya menuju tanah perjanjian. Namun Tuhan juga berjanji akan datang seorang nabi seperti Musa yang akan memimpin seluruh umatnya kepada keselamatan kekal. Dialah Mesias yang dijanjikan. Nabi Joshua dengan teropeng Yeriko. Yosua meneruskan kepemimpinan Musa. Ia memimpin bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan dan merebut tanah perjanjian. Kemenangan yang ia bawa hanyalah bayangan dari kemenangan yang lebih besar. Sebab Mesias akan datang untuk membawa umatnya masuk ke dalam janji Allah yang kekal. Nabi Samuel dengan minyak urapannya. Samuel adalah nabi sekaligus nabi terakhir Israel. Dia dipakai Tuhan untuk bernabur dan mengajar dalam upaya raja. Dari kalangannya Daud dari tangannya Daud ia dipilih sebagai raja Israel. Dari keturunan Daud inilah Allah berjanji akan menghadirkan raja sejati, yaitu Mesias, untuk selama-lamanya. Daud yang suka memainkan musik kecapi. Daud dikenal sebagai raja yang berkenan di hati Tuhan. Ia menulis mazmur yang berpujian dan doa. Allah berfirman kepadanya bahwa tata keturunannya akan tinggal selamanya. Nubuat ini menunjuk kepada Kristus, Raja segala raja, yang lahir untuk memerintah dengan adil dan damai. Elia yang membawa gulungan api. Elia adalah nabi yang berani menentang penyembahan berhala. Di Gunung Karmel, ia membuktikan kuasa Allah yang sejati melawan nabi-nabi Baal. Melalui pelayanannya, umat diingatkan akan datangnya hari Tuhan. Hari itu digenapi dalam kedatangannya Mesias yang membawa keselamatan dan penghakiman. Nabi Elisa yang membawa
Yesaya melihat penglihatan besar tentang anak Tuhan yang menderita. Yesaya membuat seorang anak akan lahir bagi kita, seorang anak akan diberikan. Membuat itu menjadi dasar harapan yang digenapi saat Yesus lahir pada dunia. Bagus lah. Nabi Yeremia dengan lilin kecil yang menyala. Yeremia disebut nabi yang menangis karena ia menyaksikan kehancuran kota Yerusalem. Namun di balik tangisan itu, ia menyampaikan janji Allah akan ada perjanjian baru. Untuk Tuhan ditulis di dalam hatinya dan akan datang Mesias yang membawa pengampunan. Nabi Yesaya yang membawa simbol tulang-tulang kering. Yesaya dari sekali melahirnya penuh tulang kering. Melalui itu Allah berjanji akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Nubuat ini tergenapi ketika Mesias datang menghidupi umat yang mati dalam dosa. Inilah Nabi Daniel yang masuk ke gua singa. Daniel hidup sekeliling karena perbuangan dan Allah memberinya penglihatan tentang kerajaan yang tidak berdosa. Ia melihat anak manusia datang dengan berturun di langit dan menerima kuasa kekal. Kerajaan ini digenap dalam Kristus Mesias yang menderita selamanya. Berikut Nabi Hosea yang mengembangkan cinta kasih Tuhan kepada umatnya. Nasihat bagi Tuhan menikah dengan istri yang tidak setia sebagai gambaran kasih Allah terhadap umat yang sering berpadu. Kasih Allah tak berkesudahan itu digenapi dalam Mesias yang rela datang menebus umatnya walaupun mereka sedang jatuh dalam dosa. Nabi Yoel memegang kertas tetesan air. Yoel bernubuat tentang hari Tuhan yang sangat besar dan dahsyat. Namun ia juga berjanji yang nyata. Roh Allah telah dicurahkan ke atas semua orang. Nubuat ini tergenapi melalui Mesias yang mengutus Roh Kudus bagi gereja-Nya. Berikut Nabi Amos yang membawa lambang keadilan yang menyerukan keadilan. Amos adalah seorang gembala sederhana, tetapi Allah menyuarakan kebenaran. Ia berseru agar keadilan mengalir seperti air dan kebenaran seperti sungai yang tak pernah kering. Itu menunjuk kepada Mesias yang turun ke dunia untuk menegakkan keadilan dan kebenaran Allah. Nabi Obadiah yang memegang punya kitab berisi pesan-pesan Tuhan. Zaman dulu kata Yesus hanya besar. Allah akan merendahkan bangsa yang sombong dan kerajaan itu akan menjadi milik Tuhan. Pesan ini menunjukkan kepada Mesias Raja sejati yang memerintah dengan kuasa kekal. Nabi Yunus yang pernah ditelan oleh ikan yang sangat besar. Yunus berlari dari panggilan Allah, tetapi ia dimakan oleh ikan besar selama 3 hari 3 malam. Setelah diselamatkan, ia memberitakan pertobatan kepada Niniwe. Pertobatan ini menjadi tanda nubuat pada hari ketiga. Nabi Mika yang memegang bintang kertas emas. Seorang kecil desa nubuat ini digenapi dalam Yesus Kristus Gembala sejati yang sudah ada. Berikutnya Nabi Nahum memegang palu kayu kecil. Nahum menyampaikan nubuat tentang kejatuhan kota Niniwe yang jahat, tanda badan Allah atas bangsa yang melawan Dia. Kemenangan sejati atas kejahatan sepenuhnya digenapi dalam Mesias, Juru Selamat dunia. Nabi Habakuk dengan iman. Habakuk berseru kepada Allah karena kejahatan bangsanya. Allah menjawab, orang benar akan hidup oleh iman. Nubuat ini digenapi dalam Kristus yang membuka jalan keselamatan melalui iman.
Beginilah suara para nabi dari dahulu hingga akhir. Semua janji